C. Tetap ya? Tetap ya? Enggak. Oke. Oh, ini nih. Oke ya. Sorry, ada gangguan teknis visitors. Kita ketemu lagi di Rabu Gaul, gagasan dan ulasan, dan malam hari ini masih bareng saya Sardula Kelana. 45 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang gagasan dan juga ulasan, dan pastinya di setiap minggunya, di regular setiap minggunya di hari Rabu kali ini memang ada salah satu narasumber cewek gitu ya, spesial Hari Pahlawan 10 November. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng dia, dan sebentar lagi saya akan coba untuk koneksikan gitu ya. Kali aja sekarang si narasumber yaitu Niken Winner. Jadi kalau visitor pernah mendengar AMS ya, jadi narasumber kali ini malam hari ini di Rabu Gaul edisi 10 November spesial dari pahlawan akan ada Niken Suyanti, jadi founder dari Venture Maklar Surga. Kita cek dulu, siapa tahu Niken sudah join. Jadi seperti biasa, visitor kalau nanti. Halo. Halo, selamat malam Kak Niken. Nah, karena sekarang narasumber kita Mbak Niken, Kak Niken juga on camera. Kita sapa dulu, dan apa kabar? Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, kabarnya sehat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, bentar saya cek volume dulu ini. Kru, gimana kru? Oke, nah. Lumajang hujan ya? Kenapa? Lumajang hujan. Bentar, saya cek. Lumajang hujan. Lumajang. Oh, sekarang emang lagi di mana? Lagi Surabaya. Oh, di Surabaya. Dengan kesibukannya masih live jadi narasumber di Rabu Gaul. Oke. Bisa disapa dulu visitor sama Kak Niken. Halo, visitor Lumajang. Salam sukses Ya. luar biasa ya. Salam sukses luar biasa. Oke. Jadi kembali saya ingetin untuk visitor. Jadi malam hari ini spesial di Rabu Gaul, gagasan dan ulasan. Kali ini ada Niken Winner atau Niken Suyanti sebagai founder dari Adventure Maklar Surga, yang malam hari ini sudah on camera, dan kita langsung aja deh kayaknya untuk ngobrol-ngobrol di Rabu Gaul ini. Kalau boleh tahu nih ya, jadi biar visitor, biar visitor yang. Ya, saya orang desa, jadi saya asli ya, coba Ya. ke Kecamatan Tempe. Terus saya punya dua anak. Saya seorang wira swasta juga, kuliah juga. Terus ada kegiatan di sosial. Sebenarnya kegiatan di sosial ini mengalir aja sih sama teman-teman teman main, teman-teman semuanya yang ada di rumah aja ngalir aja. Iya. Oke, gitu ya. Dan bisa diceritain juga ke visitor kalau ya sekarang lagi bisnis apa gitu. Oh ya, ya ini tahun 2017 itu merintis gitu Mas. Awalnya dari servis, suami nyervis, saya marketingin gitu loh. Terus jalan waktu, syukur alhamdulillah masyarakat Lumajang juga percaya kepada kami, Lepersada. Sampai sekarang kita sudah punya 7 cabang di Lumajang, termasuk ya syukur alhamdulillah juga kemarin kita jadi MISOP ya, MISOP satu-satunya MISOP yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, kita juga pegang service center. Kita satu-satunya di Lumajang nih Mas, yang 10 lisensi service center internasional yang kayak punyanya Acer, punyanya HP, Canon gitu.
kayak gitu ya. Ya. Oke, iya. Kalau boleh tahu nih, ini kan mumpung Hari Pahlawan ini ya, 10 November gitu. Jadi memang kita akan lebih ngulik eh, seorang Kak Niken ini sebagai founder Adventure Maklar Surga gitu. Kalau menurut seorang Niken Suyanti gitu, untuk memaknai Hari Pahlawan gitu ya. Kira-kira menurut Kak Niken ini gimana nih Hari Pahlawan ini menurut Kak Niken? Silakan. Hari Pahlawan ya. Kebetulan sekarang tanggal 10 November, Hari Hmm. Pahlawan, dan ada di kota Pahlawan, Surabaya. Jadi gini, sebenarnya setiap orang itu menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri, Yap. menjadi pahlawan untuk orang yang dia sayangi, dan juga masyarakat sekitar. Menurut Ya, saya sih, setiap kayak orang gitu itu ya. punya perjuangannya masing-masing. Benar. Iya, 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 Punya iya. Jadi nggak harus pahlawan yang harus ini ya, memang harus terjun langsung di medan perang, kayak gitu kan. perjuangan. Memang rata-rata kadang generasi muda ini masih membandingkan kira-kira saya ini pahlawan atau bukan gitu. Jadi yang jelas memang pahlawan itu memang bisa dibentuk dari diri sendiri ketika tadi Kak Niken bilang bahwa seorang pahlawan juga bisa memperjuangkan itu di lingkungan keluarga, gitu ya, memperjuangkan Betul, orang-orang yang kita sayang kayak gitu-gitu. Dan betul. kira-kira nih dengan penjelasan Kak Niken tadi, kira-kira makna dari Hari Pahlawan untuk saat ini relate nggak kira-kira ya? Relate nggak sih ketika kalau kalau dulu mungkin memang pahlawan ya sama-sama kita tahu dalam sejarah memang beliau-beliau bertempur gitu. Kira-kira kalau direlatekan dengan keadaan yang sekarang gitu, seperti apa dulu gitu ya? Seperti apa sih kira-kira? Ya siapa tahu kan Niken juga bisa kasih masukan ke visitor-visitor bahwa kita nggak harus seperti pahlawan-pahlawan yang seperti dulu itu gitu. Ya, Relate nggak sih kalau kalau dihubungkan dengan zaman sekarang gitu? harusnya sih relate sih ya. Iya. Karena kalau dulu kan kita memang lagi memperjuangkan kemerdekaan gitu kan. Untuk saat Mhm. ini di divisi atau di bagian masing-masing itu juga lagi memperjuangkan kan. Contohnya Mhm. misalnya seorang siswa atau pelajar yang dia juga berjuang Mhm. supaya dapat nilai A gitu kan. Iya, Atau iya. eh, misalnya seorang dokter yang juga dia lagi berjuang Hmm. mempertahankan nyawa si pasien. Nah, itu juga sebenarnya pahlawan juga sih menurut saya. Dan ini sekarang Gitu kan ya. lagi pandemi nih, pandemi Hmm. eh, kita tahu ya, pandemi ini juga banyak ekonomi yang mungkin saudara-saudara kita yang juga berjuang, seorang kepala rumah tangga atau seorang Hmm. eh, apa ya single fighter misalnya dalam rumah tangga itu dia juga berjuang di pandemi ini. Hmm. Saya rasa Iya, iya, iya. Iya, dengan kayak gitu. Iya. mereka masing-masing. Hmm. Nah, apalagi kan Niken sendiri juga seorang perempuan, jadi ketika melihat single mom gitu ya, Nah, betul. itu juga sebagai pahlawan di era sekarang gitu ya. Atau mungkin Yes. dulu, karena mungkin sekarang sudah banyak mengekspos single mom, jadi mungkin ya sebenarnya ketika di era dulu, meskipun sudah ada single mom juga bisa dikatakan pahlawan, nggak harus di era sekarang gitu ya. Ya, iya. Ya, oke. Nah, sementara kita yang sudah paham akan kegiatan Kak Niken di AMS ini dan kita menganggap Kak Niken ini memang sebagai pahlawan di Lumajang gitu. Kira-kira kalau semisal nih ya, kalau semisal Kak Niken ini emang dari dulu udah apakah sudah menyadari itu semua gitu ketika atau jangan-jangan dulu itu pernah punya pikiran gini, kayaknya nanti ketika nanti saya di hari tua nanti saya akan mengabdikan diri untuk kemanusiaan atau kayak gitu atau kayak gimana? Silakan di-share untuk teman-teman untuk visitor malam hari ini. Ya, menurut saya terlalu berlebihan sih. Saya sih belum Hmm. siapa-siapa. Banyak hal yang belum bisa saya lakukan. Uh, saya sih nggak ada dari dulu nggak ada punya impian atau cita-cita atau bayangan saya Hmm.
jadi yang seperti ini sih Mas. Cuma Iya, ya nothing tulus aja, ngalir aja. nanti tulus aja. Oke. Benar. Iya, 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 iya. Saya dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana dan saya pernah Hmm. merasakan bagaimana susahnya untuk makan. Oh gitu ya, sampai kayak gitu ya? Iya, iya, iya. Wah, super sekali ini teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, jadi biar teman visitor malam hari ini juga paham apa sih AMS itu kan, Adventure Maklar Surga, dan silakan Kak Niken untuk share malam hari ini di Rabu Gaul sejauh mana dan sejarah dulu pertama kali membentuk AMS. Ya, Hmm. jadi AMS itu sebenarnya ada karena tidak sengaja. Jadi pertama tahun 2017 itu di sosial media, di Facebook itu kan ada posting bahwasanya ada 3 anak yatim piatu yang ada di gunung gitu loh. Nah, dari situ kita beberapa teman ada sekitar 4 atau 5 orang gitu kan, kita survei langsung ke sana. Oke. Nah, ternyata itu di Jenggrong waktu itu Mas, perjalanan dulu jalannya kan nggak bagus, jadi sekitar 1 jam di kota. Nah, singkat kata kita nyampe sana jam 11 siang dan kita memang benar-benar itu, jadi kita ketuk pintunya gitu kan, dan saya ingat betul saya melihat 3 orang anak sendiri di sana dan saya tanyain sudah makan apa belum gitu kan. Jam 11 dia belum makan. Jadi saya ingat yang terakhir itu dia baru ditinggal ibunya, meninggal 2 bulan yang lalu. Dan ketika saya datang dia langsung bilang, ibu ya gitu. Nah, itu yang pengalaman yang itu yang jadi bikin baper. Yang cukup emosional sekali ya, menyentuh sekali gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita bawa ke Lumajang gitu kan, kita carikan bantuan waktu itu karena memang kondisi ekonomi saya juga tidak terlalu bagus. Jadi kita pertemukan orang-orang yang punya uang berjiwa sosial tinggi dengan mereka, dan mereka dapat kayak ada yang kasih baju, ada yang kasih makan, ada yang kasih gitu. Nah, kita berawalnya dari situ Mas, dari kegiatan sosial gitu kan. Terus akhirnya tahun 2018 itu ada relawan dari kita juga, dari teman gitu kan, bilang kok ada anak biru semua gitu, hitam semua di Mburno, Senduro gitu kan, penyakit apa. Nah, kita waktu itu yang bukan basic dari dokter kan juga nggak paham. Akhirnya kita datang ke Mburno, ya kita nemu yang Nabila itu, yang pasien PJB pertama kali. Nah, PJ pertama kali ya. Di situ juga kita menemukan banyak nggak semulus itu gitu loh, tidak semulus sekarang karena memang kita basic dari dokter, kita nganterkan ketemu juga dengan orang yang awam gitu kan, yang dokter aja tidak mau, takut diapa-apakan. Terus kita rayu akhirnya mau periksa. Setelah diperiksa di dokter anak di Lumajang ya, di dokter Laktif waktu itu, baru tahu ini Nabila ini kena PJB gitu loh. PJB apa? Kita juga kan enggak familiar. Ini enggak bisa seperti Lumajang. Jadi minimal harus dirujuk di Surabaya atau di Malang. Nah, kita waktu itu penderita jantung biru ya? Iya. Halo. Iya. Sebenarnya itu PJB itu penyakit jantung bawaan. Oh iya, penyakit jantung bawaan. Itu jenisnya ada yang biru, ada yang pink, ada yang normal biasa juga ada. Oke. Iya. Kita bawa rumah sakit, ya, dan eko dan harus proses yang panjang sampai pada akhirnya berangkat ke India, singkat katanya. Iya. Sampai ke India, dan waktu itu yang menemani dari AMS Mbak Niken sendiri. Kebetulan waktu itu relasinya sekarang gitu. Iya.
saya yang mengantarkan langsung ke India. Dan alhamdulillah sembuh, padahal dia didiagnosa Divonis? vonis meninggal. Oh, iya, 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 oke, oke. Bilang anak ini tidak akan lama hidupnya. Gitu. Dan semua Gitu dokter ya, jantung di Jawa Timur juga mengatakan hal yang sama. Tapi akhirnya hal waktu yang itu sama. ada keajaiban, ada dokter dari India visit ke Indonesia, saya pertemukan dengan dia dan dia bilang, isi, ini mudah untuk dikerjakan, bawa aja ke India. Oh begitu, oke. Nah, ya terus? Yang awalnya itu dia nggak ada harapan, seperti nggak ada harapan, terus dia sembuh, itu miracle buat kita. Maksudnya menjadi semangat tersendiri bagi kita untuk menyembuhkan yang lainnya gitu. Oke, iya, 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 mulia sekali teman-teman visitor. Jadi, terus? 200 sekarang PJB di Lumajang. Oh, iya, iya, iya. Oh, sudah ada di list dari AMS ya? Sudah. Iya, Jadi, oke. Kalau dulu kita cari PJB itu lewat puskesmas, lewat desa. Karena PJB ini kan dia perang dengan waktu. Jarang ada anak yang bisa berhasil di atas 10 tahun tetap hidup. Oh, iya, iya, iya. Ini saya baru tahu ini. Iya, 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 iya. Oke, dan perang dengan? Perang dengan waktu. Oh, iya, 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 iya. Pasien kita itu 20%-nya, lebih dari 20% itu meninggal karena belum dapat tindakan. Karena memang telat untuk itu ya, penanganan ya. Iya, iya, oke, oke. Karena kan kita antri. Rumah sakit. Iya, iya, iya. BPJS kan enggak banyak. Iya. Oke. Dan kalau boleh tahu nih, pertama kali AMS ini kapan didirikan gitu? Karena memang saya waktu itu ya didirikan. Jadi waktu itu memang saya sudah mendengar, wah ini ada AMS dan di dalamnya ada Kak Firman, ada Kak Niken. Kalau boleh tahu, kapan ini tepatnya didirikan AMS ini? Jadi AMS itu didirikan resminya nih ya, yang benar-benar ada resminya itu 1 April 2018. 1 April 2018. Ya, tapi kita sebenarnya mulai 2017. Kayaknya 2017 memulai. Ya. Tapi dengan nama dan juga teman-teman relawan akhirnya memutuskan 1 April 2018. Iya, betul. Ya. Nah, pastinya dengan AMS, teman-teman AMS juga punya program. Kalau boleh tahu nih, pertama kali Kak Niken membentuk itu, kita mendirikan AMS. Apakah sudah ada program memang dibentuk dan sampai sekarang kayak gimana itu programnya? Kalau yang awal tahun 18 kita masih belum menemukan bentuk, kita jalan aja apa yang bisa kita bantu. Terus kita baru ada manajemen ya. Baru ada manajemennya itu sekitar tahun 2020. Jadi kita itu ada 3 divisi, ada divisi sosial, ada divisi pendidikan, ada divisi kesehatan. Gitu. Jadi setiap bulan kita ada meeting untuk evaluasi sama what's next, apa yang akan kita kerjakan di bulan yang bersangkutan gitu. Iya. Untuk saat ini bulan November ini apalagi sekarang kan masih pandemi ya. Jadi kira-kira yang bisa dikerjakan AMS untuk bulan ini yang sudah memang akan direalisasikan apa? Ya. Jadi syukur alhamdulillah kita kemarin di Hari Pahlawan ya, di bulan Pahlawan ini kita mengadakan baksos. Jadi kita Lumajang ini salah satu dari 2 mendapatkan baksos PJB dari UNER Surabaya. Ya, kemarin tanggal 6 dilakukan di PKK, gedung PKK. Iya. Screening PJB ada sekitar 30 PJB baru dan 13-nya kategori urgent. Harus
penanganan. Mungkin di bulan November ini kita progresnya ke situ. Untuk di kesehatan progres untuk melakukan pendampingan eko dan pendampingan operasi kateter pasien PJP. Terus kalau untuk di pendidikan karena ini juga masih baru offline ya, jadi untuk pendidikan sementara kita pembagian tas sih kemarin, pembagian tas sekolah. Tas sekolah. Untuk anak-anak yang berprestasi tapi yang Ya, oke. Sama seperti itu. Kalau untuk lanjutannya, apa pernah AMS ini membuka ini open volunteer? Pernah nggak sih? Jadi siapa tahu ada visitor yang memang mau tanya-tanya tapi malu nih gitu, pengen jadi volunteer di AMS. Itu kira-kira waktu itu selama perjalanan AMS ini emang pernah ada open volunteer gitu? Pernah ada. Iya, pernah ada ya. Buat teman-teman visitor gabung aja nggak apa-apa. Di kita itu macam lintas agama, lintas sosial. Semuanya. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang guru, ada yang tukang parkir, ada yang tukang bangunan, ada yang taris. Jadi macam-macam di dalamnya itu. Iya. Macam-macam lah. Dan kita tidak memandang itu semua, kita hanya memandang satu kemanusiaan. Iya. Berarti memang sesuai dengan falsafah Pancasila ya. Keberagaman jadi di dalamnya iya kan? Karena memang mengingat memang ada kayak divisi pendidikan, ada divisi kesehatan. Yang jelas orang-orang di dalam AMS ini sudah komplit lah ya. Ya. Kayak gitu. Nah, ini sekarang kan lagi getol-getolnya di medsos ini kan teman-teman muda, apalagi kemarin sama-sama kita tahu di bulan Oktober Sumpah Pemuda gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Niken nih bicara soal kepemudaan ya, teman-teman muda ini, visitor, terutama visitor yang sekarang atau malam hari ini join ya, kayak gitu. Menurut Kak Niken nih, apa yang bisa dilakukan seorang anak muda gitu ya untuk berbuat di sosial kemanusiaan menurut Kak Niken? Kak Niken juga pernah muda gitu kan pasti ya? Masih muda ini. Tapi anaknya udah besar. Oh, halo. Iya. Ya. Jadi sebenarnya yang banyak hal sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau anak muda zaman sekarang. Jadi kalau kita ngomong sosial atau kemanusiaan itu orientasinya tidak harus dengan uang. Kita mau gitu bantu ya? dengan uang. Ya. Dengan uang tidak harus uang kita sendiri gitu loh. Iya. AMS waktu berdiri kita tidak punya uang tapi kita ingin membantu, lakukan aja. Kita pertemukan mereka yang membutuhkan dengan orang yang punya uang. Nah, kita sudah jadi ibaratnya makelare. Nah, kita sudah dapat berkahnya gitu loh. Kita mengharap. Iya. Iya. Sekarang gini, misalnya teman-teman visitor atau teman-teman yang muda punya, saya cuma tidak punya uang, tapi saya ingin bantu. Informasi itu juga sebenarnya kemanusiaan menurut saya. Dengan sosial media ada informasi orang yang membutuhkan, nah itu bisa digunakan. Oke. Pakai hal yang positif gitu loh. Iya, saya meyakini itu juga. Saya sepakat dengan Kak Niken bahwa semua itu tergantung niat kita mau ngapain gitu kan ya. Saya rasa ketika kita punya niatan, saya rasa jalan akan dibukakan kayak gitu, dimudahkan. Mungkin sama halnya dengan Kak Niken ketika berinisiatif untuk mendirikan AMS gitu ya. Sepakat ya. Kalau emang semua tergantung niatan. Oke. Dan ini nih, sama-sama kita tahu kalau Kak Niken, apalagi sekarang katanya join live-nya di Surabaya, sibuk banget kayaknya gitu. Kalau di usaha produktif yang saat ini Kak Niken alamin gitu ya, gimana tuh caranya atau tips and triknya untuk membagi waktu antara berbisnis, kemudian bergerak di dunia sosial kemanusiaan kayak gitu. Belum lagi ada keluarga kayak gitu.
Iya, dengan kesibukan itu kira-kira trik dari seorang Niken Suyanti ini gimana? Memang benar, ya awal memang berat ketika masih belum dapat formula kayak gimana, tapi saya bersyukur punya keluarga yang support semua kegiatan. Karena memang tidak seperti perempuan ya, Yap. tidak mudah kadang gitu kan. Saya ingin tapi kadang, nah itu saya bersyukur di situ keluarga saya support. Saya bisa sekolah walaupun saya sudah punya 2 anak. Ini lagi ngejar disertasi ini, kebetulan saya disertasi. Terus saya juga boleh bekerja gitu kan. Saya juga boleh berkegiatan sosial gitu. Jadi saya dan yang saya lakukan, saya buat rundown dalam hidup saya. Terus iya. Tapi ada rundownnya. Jadi jam 7 bangun jam 5 sampai jam 11, jam 12 malam itu saya ngapain itu ada. Jadi Senin sampai Jumat bagaimana, Sabtu Minggu bagaimana itu ada. Dan apa yang akan saya kerjakan besok itu hari ini sudah terjadwal. Sudah terjadwal ya. Oke. Ya. Nah iya. Kalau boleh share nih, ini pesan untuk teman-teman visitor gitu ya. Pesan seorang Niken Suyanti untuk mereka yang ingin gitu, yang ingin aktif berkecimpung di komunitas sosial gitu. Semisal ada teman-teman ini visitor yang pengen juga kayaknya terinspirasi gitu dari AMS. Kira-kira bagi seorang Niken Suyanti pada waktu mendirikan AMS, adakah bisa dibilang program untuk tetap eksis gitu, tetap konsisten di komunitas kemanusiaan, sosial kemanusiaan, gimana? Ya, jadi gini, ketika kita masuk di komunitas kemanusiaan atau sosial ya, harus dari hati. Jangan ada tendensi apapun, karena kalau kita masuk di komunitas apapun sih sebenarnya itu bukan hanya sosial ya. Kita tendensi sesuatu hal dan ternyata kita tidak mencapai itu, pasti ada rasa sakit atau ada kecewa. Nah, ketika kita kecewa, kita akan males sudah gitu loh. Tapi kalau kita ya sudah nothing tulus saja, karena memang saya ingin dapat maksudnya berkah, ingin dapat ladang pahala gitu loh, karena memang kita sesempurna itu menjadi makhluk Tuhan kan, kita masih belum sesempurna itu, ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu aja. Iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang harus dijawab seorang Niken Suyanti di era digital hari ini gitu ya. Kan kita sama-sama kita tahu bahwa netizen yang paling benar gitu ya. Netizen yang paling benar. Iya. Pernah nggak dalam proses berkegiatan di AMS ada netizen yang memang kurang sepakat, kayaknya biasanya nih yang terjadi, karena saya juga punya teman dengan komunitas yang sama yang ada di Jember sana, di Grebek Sedekah gitu, dan itu juga netizen juga, wah ini gila ini, komentar-komentarnya emang kadang gini, mau berbuat baik kok harus ditunjukin sih kayak gitu. Iya kan, apalagi sekarang kita memang dilematis antara kita berbuat baik dan gimana caranya orang bisa tahu kita berbuat baik, dan memang untuk membantu itu memang kita memakai media sosial dan sebagainya. Itu menurut Kak Niken gimana? Ketika ada netizen yang memang muncul dengan statement-statement yang berbuat baik kok harus ditunjukin sih, kan nggak harus kelihatan gitu. Gimana coba? Saya jujur ya, ini jujur nih. Saya sampaikan ke teman-teman. Saya pernah stres terkait itu. Saya pernah sampai menangis lihat, karena kan niatan kita nggak seperti itu gitu loh. Kalau kita dituduh kita nggak melakukan itu kan sakit. Beda lagi kalau kita memang aku seperti ini kan beda. Saya sempat ngeluh juga, sempat juga pernah di titik
mau menyerah gitu loh. Mau menyerah, oke. Betul. Tapi untungnya teman-teman di AMS itu relawan-relawan teman-teman saudara saya semuanya itu mereka saling menguatkan gitu. Saling menguatkan. Dan kita punya tagline nih. Kita punya bahasanya gini. Kan kalau kita ngasih itu kalau bisa enggak ada yang tahu kan, ada yang bilang kan kayak gitu. Iya. Ya. Tapi kita begini, tangan kanan kita memberi, Ya. tangan kiri kita menggandeng Jangan sampai tahu untuk melakukan. Oke. Ya. Yang membuat kita jadi kuat bahwasanya dengan kegiatan di sosmed. Kenapa sih sosmed itu harus diisi dengan yang buruk? Kenapa enggak kita pakai ajang untuk menginspirasi? Gitu kan? Benar. Nah, iya. Gitu. Jadi lebih bijaknya adalah ketika kita mempergunakan sosmed itu untuk yang positif pastinya gitu kan. Iya, betul. Ya, saya rasa gini. Memang kadang kita juga nggak bisa menyalahkan netizen berkomentar. Memang ada benernya juga kadang. Tapi ya mau gimana lagi karena era sekarang sudah memakai itu semua gitu. Tinggal bijaknya kita ketika kita membuat atau mendirikan komunitas atau apa ya yang berhubungan dengan membantu orang gitu ya. Iya, saya rasa memang bijaknya adalah menggunakan sosmed itu dengan sebaik mungkin dengan apa yang kita kerjakan saat itu gitu ya. Tapi memang ya kita memang dilematis di era sekarang itu ketika kita berbuat baik nanti dikira pencitraan kayak gitu. Banyak sih sampai sekarang pun masih banyak. Sampai sekarang masih ada. Masih banyak. Wow. Gitu kan kadang di grup gitu kan di mention gitu kan. Ini kayak gitu. Iya. Oke. Kita ada tanggal 6 kemarin nih Mas, tanggal 6 kemarin gitu kan. Di grup itu ada kelihatan di grup di grup Facebook gitu kan. Ada yang bilang ini apa sih adventure makelar surga gitu kan. Makelari gitu kan. Iya. Akhirnya, ada ya. Rame juga di grup komunitas kita gitu kan. Yang bisa ditanggepin lah banyak hal yang harus kita pikirkan nanti ya memang tidak salah betul. Orang tak kenal maka tak sayang ibaratnya kayak gitu. Iya. Ya saya rasa itu adalah bumbu ketika seorang Niken Suyanti dan teman-teman membentuk komunitas yang memang tujuannya untuk membantu orang. Saya rasa itu adalah bumbu. Ya nggak hanya. Kalau sekarang sudah kayak udah biasa gitu. Kalau dulu. Udah biasa ya. Kalau dulu kita sampai masih. Ayo ketemu gitu kan sampai membahas ini gitu. Iya. Sudah biasa, wis menter sudah teman-teman. Oke. Ya memang pembuktian lah yang penting, pembuktian. Jadi saya rasa netizen yang berkomentar miring itu akan diam ketika kita memang konsisten dan juga membuktikan bahwa kita emang nggak sesuai dengan apa yang Anda bicarakan gitu kan ya. Nah, kalau melihat keadaan sekarang di Lumajang nih, terutama di Lumajang khususnya ya, kira-kira bagi seorang Niken Suyanti ada nggak yang belum tercapai atau impian dari seorang Niken di AMS ini untuk Lumajang ke depannya gimana sih gitu dalam ini ya dalam ranah kemanusiaan gitu? Ya. Sebenarnya ini impian kita bersama sih. Setiap bulan pertemuan dengan pengurus gitu kan. Kita terserang tempat kita masih ngontrak. Oh gitu. Boleh di-share alamatnya di mana? Di sebelahnya Leper Sadanggrati kantornya. Oh, jalan itu masuk Jalan Wijaya Kusuma ya? Ya, Wijaya Kusuma. Nomor? Nomor 12. Oke. Nah. Iya. Terus? Oke, silakan kalau yang kita ingin yang belum terlaksana ya. Kita ingin punya kayak asrama buat adik-adik yang asrama. Impian kita karena selama ini kita punya 16 anak yatim piatu Mas AMS. Iya. Dan kita kerjasamakan dengan yayasan yang ada di luar Lumajang.
Seperti kasus yang 3 anak yang tadi saya cerita, 2 Iya, diantaranya itu sekarang sudah SMA di sudah Sidoarjo. SMA. Ya, Alhamdulillah, ya. alhamdulillah benar. Iya, 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 iya. Makin Iya. cantik Oke, gitu kan. Nah, kita kepingin nih oke. AS punya tempat, punya asrama yang di sana Hmm, ada adik-adik yatim piatu supaya nggak bingung lagi, dan kita juga ingin eh misalnya kayak lahan yang luas gitu kan, yang nanti bisa dipakai kayak apa pertanian, terus apa peternakan, atau mungkin hmm. minimarket yang sekiranya itu bisa untuk menghidupi mereka sendiri gitu, Iya, kayak unit bisnis gitu loh. Kepinginnya sih arahnya ke sana. Bismillah lah. ke sana ya. Hmm. Atau mungkin gini, masing-masing kota kan pasti ada yang namanya panti asuhan, panti-panti yang lain gitu ya. Betul. eh ada nggak sih program yang memang untuk ke sana gitu, atau memang sharing dengan panti-panti asuhan yang ada di Lumajang, atau memang sudah? Kita Untuk sudah sementara ini gimana sudah hubungan? beberapa kali, ya sudah beberapa kali survei. Cuma kalau dari AMS Hmm, sendiri kita menginginkan eh, konsep yang berbeda gitu loh. Ketika konsep yang misalnya berbeda. ya konsep yang berbeda, jadi kita kepingin punya kayak tempat anak yatim piatu dan dia bisa sekolah dimanapun sesuai dengan bakat Oke, mereka. oke, gitu ya. Ya, Oke. impian. Nah, Bismillah. jadi buat visitor, oke. Nah, jadi buat visitor yang malam hari ini sudah join di live Instagram Visit Lumajang di Rabu Gaul, gagasan dan ulasan bareng pahlawan kita malam hari ini dengan Niken Suyanti, founder dari Mudah-mudahan AMS. Ya. belum Jadi sesempurna silakan itu. teman-teman yang pengen tanya-tanya atau ya sharing, mungkin silakan tulis di kolom komentar. Atau buat teman-teman yang malam hari ini yang memang tidak join di acara Rabu Gaul Gagasan dan Ulasan, nanti teman-teman juga bisa nonton dan juga mendengarkan Rabu Gaul malam hari ini edisi 10 November di YouTube Visit Lumajang. Nah, kita kembali lagi ke obrolan malam hari ini. Ini ya, mungkin bisa dikasih kesimpulan gitu bagi seorang Niken Suyanti, buat anak muda biar lebih apa ya, semangat untuk bekerja gitu, untuk apa ya, menjadi seorang entrepreneur seperti Kak Niken gitu, lebih giat lagi bekerja, bisa apa ya, bisa berbuat untuk bidang sosial dan sebagainya. Nah, ini kayaknya pertanyaan untuk tips teman-teman visitor yang join malam hari ini untuk seorang Niken Suyanti. Ya, buat teman-teman, tidak ada kesuksesan itu yang instan. Yap. Jadi semua itu harus kita dapatkan dengan bekerja keras dan juga bekerja cerdas. Kalau kita dapatnya instan, Yap. ya mungkin hasilnya juga cepat habis juga gitu loh. Jadi percayalah, buat teman-teman yang saat ini lagi berjuang, yang mungkin teman-teman merasa stuck, coba toleh ke belakang, teman-teman sudah hebat, sudah bisa sejauh ini. Terus aja, nggak apa-apa. Jadi lihat temennya, misalnya lihat temennya kok sudah gini, yang penting kita berproses lebih baik setiap harinya. Gitu. Dan ketika teman-teman gabung di komunitas sosial, harus dari hati. Ya. Dan ini Mas, saya pernah ikut seminar Mas, bayar 5 hari. Dan yang saya ingat itu satu, ada coach yang dari luar negeri nih yang ngomong. Dia bilang kayak gini, kalau intinya kalau kamu membantu orang lain, Tuhanmu tidak akan diam kok. Tuhanmu akan bantu kamu. Ketika kamu menguruskan urusan orang lain, urusanmu akan dimudahkan. Harus percaya itu serius. Harus percaya. Ya. Saya juga pernah mengalami itu ya. Oke.
Terima kasih Kak Niken Suyanti untuk sharing-sharingnya malam hari ini di Rabu Gaul, Gagasan dan Ulasan. Yang terakhir, quote seorang Niken Suyanti selama ini, gitu, menjalani kehidupan. Satu quote malam hari ini di Rabu Gaul dari seorang Niken Suyanti. Quote. Ya. Oke. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya. Oke. Quote dari seorang Niken Suyanti. Quote. Quotes, ya. Kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara dari seorang Niken Suyanti. Lakukan 100% di setiap momenmu. Oke. Baik. Cukup membangun. Dan terima kasih ya untuk Kak Niken Suyanti sudah bisa menyempatkan live bareng kita di Rabu Gaul, Gagasan dan Ulasan. Sukses terus karirnya, sukses terus bisnisnya, dan semoga AMS akan menjadi pionir gitu di Lumajang, terutama di bidang sosial kemanusiaan ya. Oke. Terima kasih sudah gabung di Visit Lumajang. Oke. Nanti hati-hati pulangnya ke Lumajang, kita tunggu. Nah, oke. Iya, sama-sama. Nah, itu teman-teman visitor. Kalau malam hari ini kamu nggak bisa join, gitu ya, sekali lagi, saya ingetin bahwa live di Visit Lumajang di Rabu Gaul, kamu bisa tonton kembali, kamu bisa dengarkan kembali di YouTube dari Visit Lumajang. Kamu bisa nonton edisi tiap Rabunya. Jadi untuk malam hari ini di spesial Hari Pahlawan, saya harus akhiri. Saya harus pamit dari ruang live visitor gitu ya, bareng Niken Suyanti. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Kita ketemu di Rabu depan, masih di acara yang sama di Rabu Gaul, Gagasan dan Ulasan. Bareng siapa? Tunggu aja di timeline dari Visit Lumajang. Saya Sardul Laklana dan saya Niken Suyanti. Iya. Pamit untuk dari oke, selamat malam dan tetaplah semangat. Dadah. Iya, sini.